warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dela Ramadhani. Nama saya Bunaya Floriasti. Nama saya Rizka Aulia. Nama saya Nadir Hasanah. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video pembelajaran tentang akad bagi hasil dan margin keuntungan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Jadi pada video ini, kami akan menjelaskan penetapan margin dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di bank syariah. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pembiayaan mudharabah. Mudharabah ialah kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah yang menjalankan usahanya. Dalam sistemnya, bank memberikan modal, kemudian nasabah akan menjalankan usahanya. Nah, kemudian keuntungannya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan di awal. Yang paling penting, bank syariah itu tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang adil dan menggunakan prinsip syariah. Selanjutnya kita bahas perbedaan margin dan nisbah bagi hasil, karena ini yang sering bikin bingung. Margin biasanya digunakan pada pembiayaan jual beli seperti murabahah. Sedangkan pada pembiayaan murabahah itu yang sering digunakan adalah nisbah bagi hasil, bukan margin. Nisbah adalah presentasi pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Contohnya itu seperti 60% untuk nasabah dan 40%-nya untuk bank. Perlu dipahami, nisbah ini bukan keuntungan yang tetap. Artinya, besar atau kecilnya keuntungan tergantung dari hasil usaha yang dijalankan. Jadi, bank dan nasabah sama-sama saling berbagi hasil, bukan saling memberatkan. Sekarang kita akan membahas bagaimana Bank Syariah Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak nasabah di awal akad. Bank akan melihat jenis usaha, potensi keuntungan, dan risiko usaha tersebut. Meskipun bank tidak ikut mengelola usaha, namun bank tetap mengawasi usaha tersebut agar sesuai dengan kesepakatan. Jika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dan apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh bank dengan syarat tidak ada kelalaian dari nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mudharabah sangat menekankan prinsip keadilan dan kepercayaan. Baik, untuk materi terakhir itu ada contoh kasus dan penutup, yang dimana agar lebih mudah dipahami, kita bisa lihat contoh sederhana, yang dimana misalnya bank memberikan modal 100 juta rupiah kepada nasabah. Nisbah yang disepakati itu adalah 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Dan jika keuntungan usaha tersebut sebesar 10 juta rupiah, maka nasabah mendapatkan sebesar 6 juta rupiah dan bank mendapatkan 4 juta rupiah. Nah, dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak menggunakan bunga, menggunakan sistem bagi hasil yang dimana lebih adil dan sesuai prinsip syariah. Dengan sistem ini, Bank Syariah Indonesia mendukung pelaku usaha untuk berkembang secara halal, transparan, dan saling menguntungkan. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian.